Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Apa kabar para kawan pajak? Selamat datang di podcast KPP Pratama Jakarta Kembangan, Ospek 086. Jangan salah para kawan pajak, ini bukan ospek sembarang ospek. Karena ospek di KPP Pratama Jakarta Kembangan tidak membahas mengenai masa orientasi. Di sini kita akan membahas mengenai peraturan perpajakan, layanan perpajakan, dan tentu saja aplikasi terkait perpajakan. Ospek 086, obrolan santai perpajakan. Nah, di obrolan kita pada setiap kesempatan di Ospek 086 ini tentu akan menarik karena akan dipandu oleh penyuluh KPP Pratama Jakarta Kembangan. Pada kesempatan kali ini bersama saya Lia Amsalia Amir, kita akan membahas mengenai seputar layanan yang baru saja rilis, masih hangat di akun DJP online. Para kawan pajak, penasaran tentang apa itu? Atau sudah ada yang tahu kita akan membahas pada sore hari ini apa? Betul sekali para kawan pajak, kita akan membahas mengenai IPBK atau pengajuan permohonan pemindah bukuan secara elektronik. Untuk lebih jauh lagi, kita akan obrol-obrol santai mengenai IPBK ini. Mari kita ospek narasumber pada sore hari ini. Selamat datang para narasumber kita. Selamat datang Mas Yudi, Pak Agus Yudi Utomo. Selamat datang Mbak Yusi Aditasari. Selamat datang. Silakan. Ini aku sudah menyediakan khusus untuk para narasumber pada sore hari ini ya, para kawan pajak ya. Monggo, silakan Mas. Nah. Oke, buka dulu ya biar kelihatan. Boleh. Biar para kawan pajak melihat wajah-wajah sumringah para narasumber yang akan kita ospek pada sore hari ini. Nah, ini dengan Mas Opra Agus Yudi Utomo ya. Betul, dipanggil apa Mas? Dipanggil apa? Kalau biasanya di kantor sih dipanggil Mas Ganteng ya. Mas Ganteng. Aku nggak mau panggil Mas Ganteng. Kita panggil Mas Yudi aja ya. Dengan Mbak Yusi Aditasari ya. Iya, betul kali ya. Dipanggilnya bagaimana? Mbak Yusi aja. Mbak Yusi kelihatan aja. muda. Oh, memang masih muda. Ya kan ya para kawan pajak ya. Inilah wajah-wajah sumringah narasumber kita pada sore hari ini. Kita nanti akan berbincang mengenai IPBK atau penyampaian permohonan pemindah bukuan melalui sarana elektronik. Penasaran? Jangan dulu penasaran ya. Kita mau ospek dulu. Sudah tahu salam untuk Ospek 086? Mas Yudi, Iya. ajarin ya. Oke. Jadi nanti kita sapa para kawan pajak dengan cara Ospek 086, obrolan santai perpajakan. Oke. Boleh? Kita sama-sama ya. Ospek 086, obrolan santai perpajakan. Oke. 1, 2, 3. Ospek 086, obrolan santai perpajakan. Oh, luar biasa. Keren ya narasumber kita sore hari ini para kawan pajak. Jadi Mas Yudi dan Mbak Yusi kita akan bahas mengenai IPBK. Seperti kita ketahui ya, Mbak Yusi ya, kalau IPBK itu kan banyak ya, salah satu permohonan yang banyak diajukan oleh wajib pajak. Dan merupakan salah satu layanan unggulan juga, benar ya? Betul kali ya. Nah, boleh dong sama siapa dulu nih aku ngobrol-ngobrolnya. Ladies first. Jadi boleh dijelaskan ya Mbak Yusi ya, bagaimana sih kondisi pengajuan permohonan pemindah bukuan khususnya di KPP Pratama Jakarta Kembangan ini? Oke Kak Lia, sepertinya sore ini Kak Lia ceria sekali. Kita harus ceria nih. Iya. Begini Kak Lia, kalau kita bicara tentang permohonan pemindah bukuan atau PBK, permohonan PBK itu seperti sahabat ya bagi penyuluh karena saking banyaknya permohonan yang masuk yang harus kita kerjakan. Nah, sebagai ilustrasi ini saya kasih gambaran data untuk semester 2 tahun 2021. Kenapa saya ambil masa itu? Karena masa itu adalah masa lahirnya penyuluh. Masa lahirnya penyuluh. Itu ya. Jadi PBK yang dikerjakan pada masa itu ada 790 permohonan. Nah, untuk tahun 2022 ini sampai dengan 12 Desember ya, permohonan PBK yang masuk sudah 2021 jumlahnya. Nah, sesuai ketentuannya, permohonan PBK itu harus kita kerjakan selama 21 hari ya Kak Lia, tapi kita berusaha untuk secepat mungkin mengerjakan permohonan yang masuk, yaitu menjadi waktunya 7 hari. Begitu Kak Lia. 7 hari. 7 hari. Banyak juga ya permohonan yang diajukan. iya. Itu baru di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Kalau se-Indonesia berapa tinggal banyak? kalikan saja Kak. Berapa banyak permohonan pemindah bukuan yang harus diproses oleh DJP? Saya boleh beralih ya ke Mas Yudi ya.
Boleh kali ya. Mau tanya apa? Mau tanya Ya. apa? Nah, ini kan kondisinya nih berbeda-beda ya Kak Yudi ya. Dan seperti setahu saya nih, dulu tuh pengajuannya masih manual. Jadi ngisi form nih wajib pajaknya, habis itu dikirim atau diajukan langsung ke loket TPT ya namanya ya. Nah, ini awal mulanya atau asal muasalnya gimana sih bisa ada IPBK ini? Iya kali ya, izin untuk menjawab ya. Nah, Boleh. untuk yang sekarang kan eranya sudah era E semua ya. Ada E semua, eranya 5G nih, kalau anak muda bilang. Jadi mulai dari EKTP dan EE lainnya, Mana ya? e-money juga ada, dan juga ada yang namanya kalau di pajak itu mungkin sudah kena ya, namanya e-filing, e-metre, ada juga yang terakhir kemarin e-PHTB. Nah, sudah seharusnya Direktorat juga Pajak juga harus berbenah diri ya, mengikuti perkembangan zaman. Jadi semakin untuk memudahkan wajib pajak itu sendiri. Nah, kemudian untuk dasar hukumnya kali ya, saya ngintip dulu ya sebentar ya. Nggak apa-apa. Ya, karena panjang dasar hukumnya. Ya. Apa nanti bisa langsung minum setelahnya? Boleh. Ya, seperti yang dijelaskan Kak Yusi tadi, untuk yang jangka waktu ya, dari 30 hari menjadi 21 hari. 21 hari ya, bukan hari kerja ya, hari kalender. Nah, itu ada di SE 36 PJ 2021 dan CAP Dirjen Pajak 160 garis miring PJ garis miring 2022, yaitu tentang standar pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kemudian untuk yang pemindah bukan sendiri, dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Tentangnya apa? Tentangnya yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 kali ya, tentang harmonisasi peraturan perpajakan. HPP ya. HPP. Kemudian ada peraturan kedua yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 garing PMK titik 03 garing 2014. Nah, itu tentang tata cara pembayaran dan penyertaan pajak. Kemudian yang terakhir yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 27 PJ 2021 tentang jenis pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik, persyaratan dokumen elektronik yang harus dilampirkan, tanda tangan elektronik yang digunakan, tata cara penyampaian dokumen elektronik dan saluran yang digunakan, serta tata cara tindak lanjut atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik. Begitu Kak Lia. Wah, Panjang sekali. Boleh saya minum? Boleh ya. silakan masih diminum dulu. Kita obrolannya santai, namanya juga obrolan santai perpajakan. Sambil minum, sambil ngemil, boleh ya? Boleh, silakan. Nah, luar biasa sekali ya. Berarti memang DJP benar-benar berbenah ya, berbenah untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada para kawan pajak. Nah, saya nyambung lagi nih ngobrol-ngobrolnya. Nggak apa-apa ya kalau misalnya ini mau langsung minum, nggak apa-apa. Biar bisa minum, aku ke Mbak Yusi dulu. Ya, minum lagi. Mau minum lagi? Silakan ya. Nah, Mbak Yusi, ini kan pasti para kawan pajak penasaran nih, karena ternyata ini sebuah layanan yang memang dikhususkan untuk memberi kemudahan kepada para kawan pajak. Nah, boleh dong disampaikan kepada para kawan pajak gimana nih biar bisa akses yang namanya IPBK itu? Wah, ini mudah sekali Kak Lia. Untuk kawan pajak nanti tinggal akses di web kita, web yang sudah terkenal ya. Saya yakin sekali kawan pajak sudah familiar, yaitu web DJP Online. Bagi kawan pajak yang sudah punya akun DJP Online, silahkan masuk untuk mengaktifkan layanan fitur IPBK. Nah, untuk wajib pajak yang belum punya akun DJP Online nanti harus mendaftarkan nomor EVIN terlebih dahulu ya Kak. Setelah punya nomor EVIN baru nanti bisa membuat akun DJP Online. Dan permohonan EVIN itu juga dilakukan secara online Kak Lia. Jadi mudah juga. Oh, luar biasa sekali ya. Sesimpel itu para kawan pajak ya, semudah itu
Jadi diingat aja kalau yang belum bisa akses yang namanya belum ada akunnya nih DJP online di djponline.pajak.go.id, belum ada kata sandinya berarti belum punya akunnya. Nah, itu yang harus ngambil e-fin dulu, aktivasi e-fin dulu baru membuat akunnya. Setelah itu bisa deh langsung masuk masuk ke layanan IPBK. Sesimpel itu ya para kawan pajak ya. Jadi yang penasaran bisa langsung buka akun DJP online-nya. Nah, udah nggak haus lagi nih, Mas Yudi. Boleh dong saya minum gantian. Aman. Silakan. Gantian. Nah, Mas Yudi, setahu saya PBK itu permohonan pemindah bukuan itu diajukan dengan berbagai alasan. Ada yang karena NPWP-nya salah, ada yang mungkin kode jenis pajaknya salah, atau nilai pembayarannya lebihnya mau dipindah bukukan. Nah, IPBK ini ada ketentuan khususnya nggak sih terkait jenis-jenis permohonan pemindah bukuan? Baik kali ya, untuk pengembangan aplikasi IPBK sendiri ini dilakukan secara bertahap ya. Untuk yang sekarang ini masih tahap awal pengembangan. Tahap awal ya? Iya, tahap awal. Nah, ruang lingkup yang tahap awal ini meliputi pemindah bukuan karena kesalahan dalam pengisian formulir SSP ataupun saat pembayaran meliputi kode jenis pajak, kode akun pajak, masa dan tahun pajak. Nah, yang kedua, pemindah bukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak yang tadi kalian sebutkan ya. Jika lebih bayar gimana? Nah, ini bisa lewat IPBK dalam SPP dan NPWP yang sama. Ingat, ini masih dalam NPWP yang sama, belum bisa untuk yang NPWP yang berbeda. Itu kali ya? Gitu ya. Nah, para kawan pajak berarti belum semua diakomodir ya, Jadi cek and recheck dulu pada saat mau mengajukan IPBK, bisa nggak ini saya ajukan lewat IPBK. Begitu ya Mas Yudi ya, Mbak Yusi ya. Nah, berarti Mbak Yusi ini masih ada yang manual ya? Masih ada pengajuan yang manual. Iya, betul sekali kalian. Nanti kawan Mbak Yusi gimana tuh? Oke. Nanti kawan pajak perhatikan ya, belum semua permohonan PBK bisa diajukan di IPBK. Ada beberapa jenis PBK yang harus diajukan secara manual. Di antaranya PBK dari beda NPWP, dari satu NPWP ke NPWP yang lainnya. Kemudian ada PBK ke surat tagihan pajak atau ketetapan pajak. Memang sebenarnya seperti ini ya Kak Lia, ya ini bertahap ya untuk kita mengetahui respon dari wajib pajak atas layanan ini. Dan ini juga evaluasi buat kita petugas pajak ya, bagaimana penerapan layanan seperti yang baru ini, seperti apa gitu. Seperti itu Kak Lia. Iya. Ya saya sih setuju sama pendapat Kak Yusi ya, bahwa memang karena ini tahap pengembangan ya kita nggak boleh langsung dong ujuk-ujuk, kita lihat dulu responnya, lihat dulu secara internal bagaimana sih penerapannya ya para kawan pajak ya. Nah, silakan para kawan pajak juga, karena kita dari Direktorat Jenderal Pajak butuh review juga ya. Silakan dimanfaatkan layanan ini. Nanti setelah itu bisa tuh, ini memudahkan atau bagaimana ya. Seharusnya sih layanan IPBK ini memudahkan para kawan pajak. Nah, ini sebenarnya ancang-ancangnya sudah lama ya Mas Yudi ya, Bu Yusi ya, kita merencanakan bahwa bagaimana sih memberi kemudahan di permohonan yang banyak ini untuk wajib pajak, dan finally Direktorat Jenderal Pajak bisa mewujudkan yang namanya IPBK ini. Nah, Mas Yudi lagi boleh ya? Udah nggak haus nih? Boleh, sudah nggak haus. Boleh nih disampaikan step-stepnya bagaimana sih cara pengajuan IPBK ini biar para kawan pajak bisa mencoba IPBK. Boleh kali ya, untuk step-stepnya lumayan agak panjang ya. Ini saya betulin posisi duduk dulu biar nyaman ya. Ya boleh. Ya. Duduknya yang santai berarti. Tadi kan seperti sudah disampaikan sama Mbak Yusi. Harus aktivasi menu IPBK ya. Setelah aktivasi nanti bisa masuk langsung ke menu IPBK yang tadi. Langsung muncul ya di menu layanan, nanti klik yang IPBK. Kemudian kalau mau menggunakan layanan ini, nanti pilih menu permohonan. Kemudian input NTPN kali ya. NTPN dan klik cari, nanti otomatis itu. Otomatis muncul. Kemudian masukkan kode keamanan dan klik lanjut. Kemudian input nomor HP dan email, dan yang berikutnya yaitu input data pada formulir pemindah bukuan.
berupa apa? Berupa yaitu nominal pembayaran. Nah, ini sisa NTPN yang dapat dilakukan pemindah bukan itu berapa? Nah, itu silakan ditulis di situ kali itu ya. yang input wajib pajak ya? Iya, di input sendiri. Jadi misalkan ada PBK 5 juta. Nah, itu akan dipindahkan kemana? Sisanya berapa? Nah, itu di input di situ. Nah, kemudian cek juga kode akun pajaknya dan juga kode jenis setoran. Kemudian untuk nomor objek pajak itu opsional ya. Biasanya untuk yang PPh final pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian masa pajak dapat dipilih antara Januari sampai Desember. Iya. Karena nggak ada lagi setelah Desember Iya, masa pajak ini. betul. Kemudian tahun pajak dapat dipilih mulai dari tahun 2024 maksimal tahun pajak yang sama. Oke. Kemudian alasan pemindah bukan dapat diinput maksimal 4.000 karakter. Alasannya? Ya, Ngarang bebas dong wajib pajak. ya udah lumayan panjang ya. Kemudian yang terakhir yaitu persetujuan kali ya. Dengan ini saya menyatakan tunduk dan patuh dengan segala ketentuan yang mengatur tentang permohonan pemindah bukuan. Itu wajib dicentang. Wajib centang ya. Mungkin sebagai ganti tanda tangan kali ya di permohonan. Betul. Itu kemudian yang terakhir klik simpan. Nah, setelah klik simpan maka akan muncul ringkasan permohonan pemindah bukuan yang sebelumnya telah diisi dan pastikan bahwa data yang diisi benar. Jadi memastikan lagi nih data-datanya. Betul. Nah, ini ya. Kalau dijelaskan ya para kawan pajak memang kedengarannya tuh panjang. Ya. Tapi kalau sudah dilakukan di input langsung itu ternyata ini simple banget ya. Paling 5 menit nggak sampai udah selesai ya. Udah selesai. Padahal yang paling lama paling isi alasannya aja. Karena nggak usah ngarang 4.000 bebas. ya. Cari inspirasi. Cari inspirasi saya PBK karena apa nih? Jangan ada-ada ya. Jangan mengada-ada, ya benar. Alasannya sebenarnya ya sesuai apa sih yang berubah gitu aja kan sebenarnya ya. Biar kawan pajak nggak bingung saya kasih alasan apa. Nah, Mbak Yusi, udah boleh ditanya? Boleh. udah minusnya kan? Udah mau habis. Silakan Mas Yudi, boleh sambil ambil boleh. Boleh. Ini kalau kurang manis, monggo ditambah gulanya. Nah, Mbak Yusi boleh dong. Aku nih mewakili para kawan pajak karena kan biasanya kita tuh pada saat mengajukan permohonan itu pengen tahu tuh para kawan pajak ini sudah sampai mana sih permohonan saya. Seringnya kan di telepon ya kantor pajaknya, udah terima belum permohonan saya. Nah kalau IPBK kayak gimana tuh? Bisa dipantau juga nggak? Bisa kali ya, bisa dipantau lewat helpdesk, boleh lah tanya ke KPP secara langsung nih sampai di mana permohonan dari kawan pajak semua. Tapi karena ini kan permohonan sudah lewat online, monitoringnya tentunya juga lewat online di DJP online. Ya? Iya, nah ini adalah salah satu kelebihan dari IPBK yaitu monitoring dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak di menu DJP online monitoring. Ya, wajib pajak dapat mengetahui sudah sampai di mana nih permohonan pemindah bukuannya, sudah jadi apa belum, sudah apa yang mungkin sudah masuk diterima KPP atau belum, seperti itu kali ya. Keren ya, berarti nyaman banget para kawan pajak. Ada fitur monitoring. Jadi ini nih yang sering bikin galau pada saat kita ajukan permohonan. Pengen dipantau rasanya setiap saat. Ini sudah sampai mana permohonan saya? Sudah pengalaman kita ya Kak, sering ditanyain wajib pajak nih, sudah diterima belum? Sudah sejauh mana gitu. Ini benar-benar menjawab kegalauan para kawan pajak. Atau boleh deh sekalian Mas Yudi dijelaskan aja sih fitur-fitur apa saja yang bisa dimanfaatkan kawan pajak di IPBK ini? Iya, boleh Kak Lia. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri ini ada 4 ya, yaitu status, lihat BPS, cetak permohonan, detail permohonan. Nah, untuk status sendiri itu seperti yang telah disampaikan Mbak Yusi ya, itu tadi buat monitoring. Monitoring permohonan pemindah bukuan, apakah sudah diproses, sudah disetujui atau ditolak, itu di menu status. Kemudian untuk BPS menampilkan bukti penerimaan surat. BPS ya, bukti penerimaan surat. Itu bisa diunduh atau dicetak. Bisa. Oh, bisa cetak BPS berarti ya? Bisa. Oh, keren. Biasanya wajib pajak
kalau telepon ke helpdesk bisa nih, Pak, nomor BPS yang sekian sudah jadi belum? Nah, tapi kalau EPBK tinggal lihat di sini. Baik. Selesai. Kemudian ada cetak permohonan, menampilkan formulir permohonan pemindah bukuan. Oke. Kemudian yaitu ada lagi yang tadi terakhir detail permohonan. Kemudian wajib pajak dapat mengetahui proses pemindah bukuan yang disampaikan telah sampai tahap apa. Ya, sama kayak yang di status tadi. Seperti itu kali ya. Keren banget ya, sudah ada kayak Iya, trackingnya gitu tracking. ya. Nah, Betul. kawan pajak jangan sampai melewatkan layanan ini. Jadi kalau permohonan pemindah bukuannya sudah memenuhi syarat dan ketentuan bisa mengajukan IPBK, no manual-manual lagi ya. Langsung saja lewat IPBK, simple dan bisa dipantau langsung. Atau biar makin bersemangat nih Mbak Yusi ya, para kawan pajak menggunakan IPBK ini boleh disampaikan lagi kelebihannya, ada lagi kah yang bisa dimanfaatkan kawan pajak? Benar sekali Kak Lia, namanya permohonan online ya, yang kita harapkan semuanya menjadi mudah dan simpel. Wajib pajak, kawan pajak tidak perlu datang ke KPP untuk mengajukan permohonan PBK. Kalau dulu sering kita jumpai ya pengisian permohonan PBK yang salah, mungkin seperti itu. Nah, dengan adanya IPBK ini wajib pajak tinggal input saja datanya di IPBK, tidak perlu membuat permohonan dan tidak perlu menandatanganinya. Nah, tentunya seperti ini waktu kawan pajak lebih efisien ya Kak ya, pastinya. lebih praktis kan. Nah, Praktis sekali. ditambah lagi seperti yang dijelaskan tadi Mas Yudi juga sudah menjelaskan ada menu monitoring yang bisa mengecek sejauh mana nih permohonan sudah Trackingnya ya. dikerjakan. Seperti itu Kak. Keren sekali ya para kawan pajak ya. Jadi benar-benar obrolan kita pada sore hari ini suasananya nyaman, Iya. ditemani angin sepoi-sepoi. Kayak di pantai. Kayak di pantai. Terus membicarakan sebuah layanan yang mempermudah para kawan pajak sambil ngemil-ngemil sore. Wah, luar biasa. Ini klop lah ya, klop lah. Nah, terakhir nih Mas Yudi ya, dari sisi penyuluh sendiri. Ini kan yang menyelesaikan permohonan untuk pemindah bukuan yang diajukan wajib pajak itu penyuluh ya sekarang ya, para kawan Betul pajak kali ya. namanya adalah fungsional penyuluh. Nah, dari sisi fungsional penyuluh sendiri, bagaimana nih menyikapi atau apa sih harapannya dengan munculnya layanan IPBK ini? Iya, untuk dari kami sendiri yaitu tetap ya kali ya memberikan layanan yang terbaik semaksimal mungkin dengan atau tanpa IPBK. Nah, dengan IPBK ini kerjaan kami sebenarnya juga semakin berkurang ya, karena ada item-item yang terpangkas dengan IPBK ini. Contohnya tidak perlu mengecek tanda tangan lagi atau ada stempel perusahaan. Itu tuh yang paling sering ya. Ya betul. Contoh lagi, tidak perlu cek lampiran SSP dilampirkan atau tidak. Itu kali ya. Oh, Berarti Ya. ini tujuannya untuk mudah bagi kawan pajak juga untuk kita ya. benar. Betul ya. Betul. Semoga dalam pengembangan EPBK nanti bisa ke jenis pajak yang lain. Jenis Dengar-dengar pengajuannya. ini kemarin atau 2 hari yang lalu ini sudah dibuka untuk kode jenis yang 900 kali ya. Oh, tadinya belum ya yang untuk ini. berkembang. Semakin Ya, berkembang, semakin berkembang. nambah Betul. lagi jenis pemindah bukuan yang bisa diajukan lewat IPBK ya. Iya, Bukan betul sekali. gitu. Nah, para kawan pajak luar biasa sekali, obrolan santai kita sangat nikmat sekali ya. Ngobrol-ngobrol sampai nggak terasa nih waktunya kayaknya ya. Nah, para kawan pajak lengkap sudah penjelasan mengenai IPBK ini. Kita harus akhiri obrolan santai kita di sore hari ini. Terima kasih loh Mas Yudi dan Mbak Yusi sudah bersedia menemani saya nih di sini sambil minum-minum teh untuk membicarakan IPBK ini. Terakhir nih, apa masih ada yang bisa disampaikan kepada para kawan pajak? Tidak harus tentang IPBK. Kita udah tutup mengenai IPBK. Selaku penyuluh mungkin siapa tahu ada yang mau disampaikan kepada kawan pajak, boleh dari Mbak Yusi atau Mas Yudi dulu nih. Apa ya Kak Lia? Oke lah, saya sampaikan satu hal ya. Tetap semangat kawan pajak, bersama kita bangun negeri ini. Tepuk tangan dong, tepuk tangan para kawan pajak ya, bersama kita bangun negeri ini. Kalau Mas Yudi gimana nih? Perlu ya saya ya. Oh, iya dong. Siap. Ya, buat para kawan pajak jangan ragu konsultasi ke KPP terdekat ya. Karena di KPP
sudah ada penyuluh itu dari Sabang sampai Merauke Kak Lia ya. Semua KPP. Ya, kami akan memberikan konsultasi yang terbaik buat kawan pajak semua. Dan kami orangnya nggak galak kok. Ya, Kami baik-baik. baik-baik saja. Kami Walaupun baik-baik. namanya ospek, tapi kami tetap ya Ramah. Ya, ramah. Oke. Terima kasih Mas Yudi dan Mbak Yusi. Terima kasih juga kepada para kawan pajak. Melalui kontribusi para kawan pajak, kita bisa menopang pembangunan negeri ini ya. Bukan begitu Mbak Yusi dan Mas Yudi? Nah, baik, terima kasih para kawan pajak sudah menyaksikan podcast ini. Bagi para kawan pajak yang masih galau nih terkait IPBK, bisa menyaksikan tayangan ulang podcast ini di channel YouTube KPP Pratama Jakarta Kembangan, atau bisa konsultasi langsung ya. Boleh konsultasi tatap muka, boleh konsultasi via WA. Ada via WA ya. Bisa konsultasi via WA di layanan WA konsultasi KPP Pratama Jakarta Kembangan. Boleh dicatat nomornya di nomor, sebentar, nomor berapa nih? 0813 1537 6310. Saya ulang sekali lagi di nomor 0813 1537 6310. Nah, para kawan pajak, saksikan obrolan kami berikutnya karena ospek 086 bukan ospek sembarang ospek. Tetapi, boleh sekali lagi? Ospek 086. Kita juga lagi nih ya. Ya. Ospek 086. Obrolan santai perpajakan. Baik para kawan pajak, sampai jumpa. Salam sehat Dan dan salam satu bahu.